ya, karena ini apa, bisa mencakup untuk semua instrumen investasi yang ada di dunia ini selain dari saham. Jadi kita mulai di sini. Ya, technical itu sebenarnya adalah analisa untuk digunakan di dunia keuangan untuk memprediksikan tren naik atau turun yang sedang terjadi dari data yang lampau. Jadi sebenarnya belajar technical itu sama dengan kita belajar sejarah. Ya, jadi kalau sahamnya sudah lama listing di Indonesia, ya di bursa saham, ya berarti juga berarti lebih bagus karena kita belajar sejarahnya yang sudah terjadi. Ya, sekarang ini kan lagi ada fenomena baru, saham-saham baru yang akan dirilis, contohnya kayak Goto dan lain-lain. Itu masih belum bisa kita menggunakan dengan alasan teknikal. Kalau kita menggunakan alasan teknikal dengan saham BCA yang sudah 30 tahun listing Indonesia, SMGR Indonesia, Bank BNI dan lain-lain seharusnya bisa digunakan untuk menggunakan atau mempelajari pergerakan sahamnya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Ya, tapi ini spesialisnya untuk analisa teknikal ini untuk pemula itu digunakan untuk jangka pendek ya. Jadi kalau untuk jangka panjang saya sarankan untuk menggunakannya analisa fundamental. Karena analisa itu ada 3 macam, ada analisa fundamental, teknikal, ya, menormologi, ada flow dan macam-macam ya, lebih dari 3 macam. Jadi gunanya di sini ya, analisa teknikal adalah memprediksi tren. Ya, sekarang ini jadi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian juga bisa melihat tren yang sedang terjadi. Sekarang ini terjadilah perang yang ada di Ukraina. Itu ada positif dan negatifnya. Positifnya apa untuk terutama untuk saham-saham di komoditas, logam, energi, ya batu bara, semuanya pada terbang. Ya, otomatis juga menguntungkan untuk saham-saham di komoditas seperti kayak aneka tambang, ya apa namanya ya saham-saham di itu ya Medco untuk dari saham energi, ya perusahaan gas negara dari sisi harga gas itu biasa semuanya terbang dan terbukti dalam 1 bulan kemarin setelah terjadi perang di Ukraina ya saham-saham tersebut naik antara 50 sampai 100% ya dalam waktu cuma 1 bulan. Nah, itu kita memprediksi tren yang sudah ada nanti berdasarkan dari analisa teknikal dan juga digabung dengan sentimen yang ada. Jadi teknikal juga membantu sinyal beli dan jual. Ya, jadi Indonesia ini kan kita lebih fokus ke beli, jadi ya dibandingkan yang jual, karena jual kan kita harus ada barang dulu. Jadi rekan-rekan atau trader atau investor bisa menggunakan mencari saham-saham yang trennya lagi naik. Sini juga mungkin saya cepat aja di sini. Ya, jadi sebenarnya semua itu sudah didiskon di pasar itu yang berdasarkan dari namanya Dow Theory. Ya, jadi kejadian perang itu sebenarnya kita sudah diskon dan biasanya nanti di market itu ada 4 fase ya. Ya musim Januari itu apa dan lain-lain sampai dengan Desember. Jadi semua yang terjadi di market itu sebenarnya sudah didiskon atau namanya sudah terlihat dari supply demand. Jadi belajar analisa teknikal itu kita mempelajari supply demand, ya penawaran dan permintaan, dan juga lihat di tren sekarang yang lagi ada. Jadi kita sebaiknya untuk follow the trend ya. Kalau tren lagi naik ya kita ikutin. Kalau trennya sudah turun atau ada berita yang tidak bagus, ya berita jelek, berarti kita harus take profit atau cepat-cepat keluar dari pasar atau bahkan kita menghindari saham tersebut. Ya. Yang ketiga di sini adalah sejarah selalu berulang. Ada yang namanya siklus 5 tahun, ada siklus 10 tahun. Ya, itu yang harus kita hindari. Jadi kalau satu saham atau indeksnya sudah naik terlalu cepat, ya dalam waktu periode tertentu lebih baik kita hindarin, cari saham-saham yang masih murah. Nah, jadi tidak khawatir sekarang ini banyak fenomena atau banyak ya apa sounding di market ya, apakah oh level sekarang indeks sudah 7.000 sudah mahal. Padahal tidak, sebenarnya juga murah. Karena yang naik ini kan tidak meskipun indeks sekarang sudah mendekati 7.100 ya rekor tertinggi dalam sejarah ya. Lebih dari berapa ya? Tahun 2008 itu indeks kita masih di 1.100. Jadi sudah naik lebih dari 500%. Jadi artinya masih banyak saham-saham murah contohnya di sektor consumer goods ya. Dan contoh di sektor properti, konstruksi itu juga masih bisa memberikan peluang nanti di tahun ini yang mungkin ada rotasinya. Jadi saham itu juga ada rotasinya, ada perputarannya seperti arah jarum jam. Jadi yang mahal pasti akan lari menjadi murah, yang murah akan menjadi mahal. Oke, nah, ini indikator-indikatornya kita lihat mungkin ini saya tidak bahas ya, mungkin bisa lihat juga di googling dan macam-macam. Tren itu ada 3 macam. Jadi rata kalau indikator itu ada angka 3 atau angka sakti. Kenaikan rata saham di Indonesia rata tidak lebih dari 3 hari. Ya, tren juga ada 3 hari, ya ada 3 arah ya, naik turun sideways, ya, dan juga sama
fasenya pun sama, ada 3. Nanti kita lihat di sini juga ada akumulasi, distribusi, dan juga kapitulasi. Ya. Cicil beli, kita juga select buy, dan juga harus cicil jual. Karena juga kalau misalnya rekan dana portofolio yang besar, yang tidak mungkin juga habis dalam waktu 1 hari. Ikutan pasar, jadi kalau kita mau beli saham, terus dengan melihat momentum saham kalau sedang naik, harus didukung dengan kenaikan dari volumenya juga. Jadi market masih net buy, yang itu kita bisa antisipasi untuk kita beli. Contohnya ke indeks kita sekarang masih 7.000 hingga berlanjut sampai 1.100, ya saham-saham kayak contohnya Bank BNI saja, ya dalam year to date ini sudah naik lebih dari 20% dalam 3 bulan ya. Itu ya karena kenapa? Karena investor lokal dan investor asing pun masih melakukan aksi beli. Jadi artinya net buy. Jadi itu bisa digunakan digabung kombinasi dari technical dan juga dengan volume. Siklus yang saya bilang tadi ada 4 ya macam. Jadi pertama itu kita lihat di sini Januari itu mayoritas itu positif ya. 70% di dalam 10 tahun terakhir itu positif. Ada yang namanya January effect. January effect itu adalah namanya aktivitas manajer untuk melakukan aksi beli hingga mereka hold sampai akhir tahun. Yang kedua itu ada namanya sell in and go away. Biasanya ini 8 April, jadi hati-hati untuk bulan Mei, biasanya market rawan koreksi karena biasanya dari Januari sampai April itu market sudah naik tinggi. Ya, nanti akan datang lagi namanya Halloween effect. Halloween effect itu aksi pembelian untuk kita jangka medium term dari satu pas hari Halloween ya. Jadi kalau di Amerika itu tinggal 30 Oktober, di sini tanggal 1 November. Kita hold sampai dengan akhir semester kuartal pertama di tahun depan di 31 Maret. Itu sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir dan hasil positif. Meskipun tahun 2020 ada COVID, ya pandemi COVID, tapi tetap returnnya masih cukup bagus. Kita hold gunakan teori dari Halloween effect. Dan yang terakhir adalah yang paling bagus adalah window dressing. Window dressing adalah aktivitas dari fund manager untuk mengangkat saham-saham pilihan mereka di akhir tahun, ya untuk mereka jualan, ya otomatis juga portfolionya bagus untuk di tahun depan. Jadi otomatis investor melihat returnnya bisa lebih dari kinerja indeks dan juga kinerja dari instrumen seperti deposito dan lain. Itu bisa terjadi di akhir bulan Desember. Selama 20 tahun terakhir itu kita mendapatkan berkah juga karena tidak pernah merah, tidak pernah negatif. Jadi 4 siklus ini yang kita gunakan untuk kita bisa survive dan juga bisa cuan di pasar modal. Yang berikutnya support resisten, ini kita support itu area beli, ya resisten itu di atas untuk area jual. Jadi ini harus kita tentukan ya. Jadi jangan sampai kita keluar dari jalur, ya kita harus tentukan misalnya kalau kita untuk trading harian ya hunting harian, jangan di hold sampai dengan mingguan. Kita harus konsisten juga. Yang berikutnya momentum yang kita pelajari ada beberapa indikator ya seperti SRSI, MACD, stokastik. Jadi sama seperti fundamental juga. Jadi kita bisa melihat nanti mahal murahnya saham berdasarkan dari teknikalnya yang mungkin berbeda dengan fundamentalnya. Jadi sini juga singkat saja nanti, jadi trading itu adalah aktivitas dari jual beli dalam waktu yang pendek. Ya, jadi bisa 1 jam, bisa 1 hari, dan maksimal untuk 1 minggu. Ya. Dengan fundamental rumit. Kalau dulu juga pairnya berapa, persening rasionya, ya, nilai bukunya berapa, ya harganya berapa. Nanti kalau teknikal kita fokusnya ke candlestick-nya, ke volume, dan juga melihat dari trennya. Jadi untuk teknikal ini fokusnya untuk jangka pendek, kalau untuk fundamental untuk jangka panjang. Nah, tipikalnya gimana? Kalau tipikalnya biasanya kalau ya, tipikalnya untuk pelaku pasarnya jadi tergantung dari rekan-rekan sekalian. Kalau orang yang tidak sabar biasanya fokusnya ke trading. Ya, karena untuk investasi orang harus sabar. Seperti banyak juga investor-investor besar di Indonesia, contohnya Pak Lo Keng Hong, ya, Haritanu dan lain-lain itu biasanya untuk jangka panjang, bisa 5, 10 tahun, 20 tahun, dan akhirnya dana beliau bisa bertumbuh sampai dengan triliunan. Ya, itu tergantung jadi karakter dari rekan-rekan sekalian. Ya, jadi karakternya untuk jangka pendek, kenaikan singkat, dan juga harus digunakan sesuaikan dengan karakternya masing-masing. Jadi jangan misalnya orang yang tidak suka dengan resiko, tidak suka dengan orang tidak sabar, tapi melakukan trading jangka panjang, otomatis hasilnya tidak akan optimal. Nah, ini kita lihat juga tipe-tipe trader, ada yang day trading, ada yang intraday, ya harian, bisa per menit, bisa per ya, beli pagi, jual sore, beli sesi 1, beli sesi 2, ya. Atau namanya swing trading ini maksudnya untuk jangka menengah, ya beli di bulan Januari, jual di bulan Maret. Ya kalau trend following ya kita ngikutin tren yang saya bilang tadi.
Ya, sekarang fenomena apa yang terjadi di market ya? Sekarang ini lagi terjadi misalnya apa namanya? Pembentukan atau dimulainya ibu kota baru di Kalimantan. Itu bagus positif untuk saham properti dan konstruksi. Makanya sekarang ya untuk jangka panjang lebih bagusnya kita bisa antisipasi untuk akumulasi saham-saham properti dan konstruksi ya, karena banyak emiten-emiten kita yang banyak penyalahan di sana yang bisa digarap, yang bisa menghasilkan juga cuan. Ini juga bisa positif untuk saham-sahamnya. Itu contohnya dari untuk trend following. For growth investor lebih cenderung untuk melihat dari kinerja fundamentalnya juga. Ya, jadi kalau kita tidak mau cut loss, tidak mau rugi, ya cari saham-saham yang bagus, yang tumbuh, yang sudah rekornya bagus dalam 5 dan 10 tahun terakhir. Contohnya BCA sudah naik dari 1000%, ya BNI juga sudah naik lebih dari 700% dalam 10 tahun terakhir, nanti seperti itu. Nah, ini yang juga kita lihat untuk pemula juga lihat ya, knowledge yang sekarang ini kita belajar ini penting. Jadi kita belajar teknikal, nanti juga rekan juga belajar fundamental, monomologi, flow, dan lain sentimen, ya. Bahkan rumor pun juga ada ilmunya. Yang kedua, sisihkan dana otomatis ya, kita sisihkan dana untuk trading atau investasi, terutama dana yang nganggur ya. Dan juga kalau kita mau dananya terbatas ya kita beli saham-saham yang murah, contohnya saham-saham yang masih di bawah Rp500 ya kan, satu lotnya tidak misalnya satu lot pun tidak jauh dari harga dari Rp100.000. Nah, sesuai waktu juga, mulai dari yang kecil, beli satu lot dulu, ya risikonya pun kecil ya. Dan hindari saham-saham yang spekulatif, 0-10, 50-100, termasuk juga fundamental, berarti artinya tidak begitu bagus. Atur waktu perdagangan, jadi sebelum kita mulai trading, ya dalam 10-20 menit kita lihat dulu, pantau dulu pergerakannya, apakah kita belinya di pucuk, ya atau belinya di level support atau di bawah. Cut loss penting, kayak kalau sampai kita salah posisi, nah mungkin kan kita benar terus dalam 10 kali trading, ya paling-paling gunakan technical analysis kita bisa 70% profit, ya cuma 3 yang loss. Jadi tetap dalam 10 kali trading tetap netnya net profit. Ya juga Andri, mohon maaf untuk waktunya tinggal 3 menit lagi. Terima kasih. Kayak keuntungannya juga sama ya, realistis. Jadi kalau misalnya marketnya lagi sudah mahal seperti ini, sudah tinggi, ya jangan pengen lebih dari 20%. Tetap aja kita realisasi 1-3% satu hari pun sudah cukup. Tetap tenang melihat gejolak yang ada, tetap fokus ke chartnya ya. Jangan lihat rumor, jangan lihat bisikan teman dan lain. Trading plan, jadi kita harus juga bikin setiap hari sebelum open dan juga sesudah closing ya, beli kapan di mana belinya, jual dan lain-lain. Dan juga jangan FOMO, jangan ikutin tren yang sudah naiknya tinggi ya. Misalnya di harga 100 naik ke 500 naik ikutan, jangan. Kita beli baiknya sih nanti teknikal jangan lebih dari 3 hari kenaikannya ya. Kalau hari keempat dengan jangan dubar. Jadi kalau misalnya naiknya satu hari satu kedua, nah bisa untuk kita bukan aksi trading. Ini bisa dilihat juga ya, di investingnya juga di sini. Ya, pengenalan sahamnya juga sama di sini. Jadi hati-hati untuk yang pemula, lebih bagus fokusnya ke ini saham-saham blue chip ya, yang biasanya tuh market cap-nya lebih dari 100 triliun ya. Kalau yang ini lebih volatile ya, hati-hati, lebih fokus ke pemula. Kita fokusnya ke saham-saham yang besar ya, yang sudah terlihat lah fundamentalnya bagus. Ini akurasi dari training ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jadi emang semua itu banyak angka 3 ya. Jadi angka 3 kita bilang tadi ini angka uptrend ya. Ini ada trennya, ada 3 macam tren naik. Jadi ini otomatis kenapa bisa naik ini ya, ini digerakkan dengan dana triliunan ya. Jadi tidak mungkin orang beli tanpa dengan data atau tanpa news. Ini berarti ini datanya atau newsnya lagi bagus, positif. Contohnya ini saham Mari, ini saham Bapak Erick Thohir, Pak Menteri, ya sahamnya bagus kan, sekarang lagi masuk digital, jadi makanya sahamnya seperti ini. Ya, dari harga masih 100, sekarang sudah naik di atas 600. Nah, sementara ini downtrend. Nah, ini sahamnya yang lagi turun atau bad news, artinya Unilever, karena melihat sekarang ekonomi lagi turun, ya karena pandemi COVID, otomatis juga market melakukan aksi jual. Nah, juga dikombinasi dengan newsnya juga. Nah, kombinator ini biasanya market lagi sideways, karena apa? Karena biasanya market lagi menunggu sesuatu data atau menunggu aksi korporasi, contohnya mau red issue, mau stock split, atau mau bagi laporan keuangan. Sementara kita lihat di sini trennya juga sama, ada 3, jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Jadi tentukan kalau jangka pendek untuk trading, jangka panjang untuk kita untuk investasi. Jadi polanya seperti ini. Jadi uptrend itu seperti ini. Jadi polanya ini ada huruf A, A-nya harus lebih tinggi ya, puncaknya. Jadi ini pakai lancar, puncak lebih tinggi. Kalau V-nya ini ya, V-nya itu
Ini juga sama, ini namanya trend. Jadi ini kita beli, nanti kalau hindari untuk kita jual. Ini enaknya untuk kita untuk trading jangka pendek, enak terjadi. Jadi beli di sini, beli di support, jual di resist, beli di support, jual resist. Jadi otomatis juga resikonya sangat minim, bisa 1 sampai 2 poin. Andri, ini mohon maaf untuk keterbatasan waktu. Waktunya Pak Andri sudah habis, Pak Andri. Ya, sebentar ya, ini satu lagi. Oke. Jadi emang sini namanya candlestick juga paling akurat, ya kita lihat di sini ya. Jadi kalau rekan pengen cuan dengan hanya melihat dari candlestick ini lilin, ya kita lihat seperti ini. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Jadi kita lihat ini contohnya Bank BNI dan Bank BRI yang bawah ini. Jadi kita beli ketika marketnya lagi hijaunya panjang. Jadi kalau hijaunya panjang pas hari pertama, jadi bisa kita take profit di hari ketiga. Ya, di hari ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam 10 kali trading, ini saham BNI dan juga saham BRI, itu profit cuma 2 kali loss. Ya. Ini yang real terjadi ya. Jadi ingat, jadi belinya ketika panjang seperti ini. Di panjang seperti ini, pas hari 1, 2, ya jangan hari ketiga dibeli ya. Itu syaratnya itu. Ini sama juga pas hari 1, 2, hari ketiga kita mesti take profit. Sama juga seperti ini. Ya. Yang baru masuk kita ke support resisten, dan jangan mungkin terakhir ini kita belajar dari moving average. Ya, moving average. Nah, di sini kita jadi selama garisnya masih naik, kepala garing cross bentuknya paling seperti ini ya, 45 derajat kita buy. Ini digunakan di investing.com. Nah, kita lihat nanti kalau kita terbatas juga tadi saya bilang tadi kan, trading ini 10% skill, ya ini materinya bisa dibaca, basis sharing. Kalau waktu terbatas nanti bisa lanjut lagi ke berikutnya. Nah, dari reportnya saham-saham yang ada sekarang ini pun juga returnya sangat tinggi. Contohnya ADMR ya, anak usahanya Adaro, Ado Energi sampai batubara, 1 minggu dan 3 bulan ini naik lebih dari 2012%. Jadi dia lebih cermatin mencari saham-saham yang bagus dari saham-saham baru yang akan listing saat ini. Ini kita lihat juga di sini ada track recordnya, quotes-quotesnya, ya, dan juga news. Nah ini yang penting kita juga lihat news ini harus akan juga cermati juga. Jadi kombinasi antara technical, sentimen pasar dan juga berita. Oke, terima kasih. Salam sehat dan happy cuan semua. Harapkan semoga bermanfaat. Oke, saya kembalikan ke Mbak Indria. Baik, terima kasih Pak Andri Zakaria untuk pemaparan materinya. Kita akan lanjutkan untuk pemaparan narasumber kita yang keempat. Ada Ibu Dewa Ayu Saradista, beliau adalah Investment Specialist BNI Sekuritas. Ibu Dewa Ayu Saradista, untuk waktunya 15 menit, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indri. Baik, Ibu Dewa Ayu Saradista, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke. Ibu, mohon maaf untuk audionya masih di mute. Oke, siap. Ya, sudah. Baik, selamat siang Bapak Ibu serta kawan-kawan semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Tapi ini luar biasa sekali ya melihat antusias Bapak Ibu dan kawan-kawan di weekend ini tetap semangat loh mengikuti sharing-sharing workshop pasar modal hari ini. Semoga dilancarkan dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, biar makin akrab mungkin Bapak Ibu dan kawan-kawan di sini kita sebut saja sobat investor ya atau singkatnya SOBI gitu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi langsung masuk ke materi karena waktunya juga terbatas ya. Kali ini saya akan membawakan bagaimana sih cara bertransaksi saham melalui platform online trading khususnya di BNI Sekuritas. Baik, kayaknya kalau mendengar kata investasi memang sudah nggak asing lagi ya bagi kita, apalagi beberapa tahun terakhir ini, minat masyarakat Indonesia terhadap dunia investasi ini terus meningkat gitu. Cuma biasanya masalah yang sering dihadapi itu adalah bingung nih mau investasi di produk apa.
Nah, ketika bingung mau berinvestasi di mana, mungkin investasi saham bisa menjadi salah satu alternatif investasi. Karena investasi saham ini menjadi salah satu investasi yang lagi digemari Indonesia. Mulai dari anak muda hingga para lansia pun sekarang sudah mulai berinvestasi di instrumen satu ini. Jadi sebelum sobat investor di sini melakukan jual beli saham, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuka rekening dulu ya di perusahaan sekuritas. Sama halnya ketika kita mau buka rekening tabungan, kita kan larinya ke bank nih. Nah, tapi kalau misalnya mau membuka rekening saham, kita larinya ke perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas itu apa? Mungkin udah pada tahu juga ya, dan mungkin sering dengarlah istilah sekuritas. Atau mungkin beberapa di sini masih ada yang asing. Jadi secara sederhana, perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang bergerak dalam layanan keuangan, terutama penyedia jasa perdagangan saham. Atau mungkin lebih gampangnya, perantara antara investor dengan pasar modal sebagai pelaku transaksi efek. Nah, sebagai calon investor saham, sobat investor di sini juga perlu memilih ya sekuritas terbaik yang dapat menyokong kegiatan investasi kita. Namun permasalahannya biasanya pemula ini masih sering bingung nih dalam hal memilih sekuritas. Nah, mungkin di sini yang bisa diperhatikan ketika memilih sekuritas, pertama tentunya kita harus pastikan apakah sekuritas tersebut beroperasi secara legal alias sudah terdaftar di OJK dan baik belum gitu. Tentunya Sobi nggak mau rugikan atau kehilangan uang atau aset yang dimiliki. Nah, sehingga poin ini sangat penting diperhatikan. Dan untuk BNI Sekuritas juga sudah memiliki izin ya dari Otoritas Jasa Keuangan. Di sini BNI Sekuritas memiliki izin sebagai perantara perdagangan efek untuk nilai transaksinya per 2020 sampai dengan 89 triliun dan ada juga PEE itu kita 80%-nya project dengan BUMN yang meliputi tentang go public ya untuk saham-saham yang akan melakukan penawaran umum. Terus di sini juga kita ada izin usaha untuk atau penjual reksadana ya. Jadi selain saham, di sini BNI Sekuritas juga perjualbelikan reksadana. Terus selain itu kita juga bisa cek track record untuk mengetahui performa dari sekuritas tersebut. Apakah sistem manajemennya yang baik, sewajarnya nggak pernah tersandung kasus atau masalah apapun. Terus biasanya juga poin penting untuk memilih sekuritas itu biasanya setoran awal ya atau deposit dan fee-nya yang terjangkau. Untuk BNI Sekuritas minimal deposit 100.000 untuk fee-nya 0,17% beli dan 0,27% untuk fee jual. Dan selain itu juga yang nggak kalah penting itu untuk memilih sekuritas adalah kemudahan dalam membuka rekening. Nah, ini salah satu yang diberikan sekuritas, apakah proses pendaftarannya bisa dilakukan secara online atau tidak. Kalau untuk BNI Sekuritas kita sudah full online ya Sobat Investor, jadi mungkin kalau mau di screenshot juga boleh, nanti tinggal langsung saja ke laman beyonds.id/registration. Nanti tinggal mengisi data-data secara lengkap. Paling untuk menyiapkan itu ada KTP, NPWP, dan rekening tabungan. Untuk rekening tabungan bisa menggunakan rekening tabungan apa aja ya, nggak harus BNI. Setelah itu kita proses, dan biasanya untuk aktif mungkin kurang dari 24 jam sampai dengan 2 hari itu sudah aktif. Dan di sini nanti langsung bisa download aplikasi Beyonds melalui mobile ya, untuk dari HP-nya, kalau untuk Android di Play Store, dan untuk yang iPhone di App Store. Dan bisa memulai untuk investasi. Oke, di sini untuk platform online trading BNI Sekuritas ada Beyonds, yaitu kepanjangannya BNI Sekuritas Inovatif Online Trading System. Nah, kenapa sih harus Beyonds? Pertama, dia itu multi investment. Jadi di sini Sobat Investor, satu rekening itu bisa dapat bertransaksi 3 produk, ada saham, reksadana, dan e-retail gitu. Terus juga di sini memudahkan adanya fingerprint login, jadi biasanya nih kita males ya kalau isi masukin PIN, password, apalagi pengen cepet-cepet nih buat trading. Nah, di sini sudah dipermudah, jadi tinggal login menggunakan sidik jari aja, kayak gitu. Terus ada automatic order, nah ini biasanya penting juga ya buat para investor yang biasanya waktunya terbatas atau mungkin yang sibuk. Jadi di sini kita bisa menyimpan orderan kita secara otomatis. Jadi kayak sistem lah yang bekerja buat kita gitu. Selain itu ada watchlist notes untuk menyimpan catatan dan di sini ada powerful chart. Jadi
Bisa akses berita aktual secara real time, terus rekomendasi saham juga kita ada setiap hari. Nanti tinggal login aja di Beyonce-nya. Terus juga bisa untuk analisis teknikal yang tadi Pak Andri juga sudah paparkan. Oke, sebelum masuk ke Beyonce, mungkin ada sedikit notes buat sobat investor. Jadi di sini sebelum bertransaksi saham mungkin harus tahu juga ya jam perdagangan bursa. Untuk update-nya di sini ada sesi 1, sesi 2, Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam setengah 12 siang, terus lanjut lagi sesi 2 dari jam setengah 2 siang sampai 15.15. Oke, ini untuk tampilan awal Beyonce, atau mungkin sobat investor mau langsung download melalui handphonenya silahkan. Nah, nanti ketika sudah aktif akunnya, tinggal login aja, masukkan user ID, password, dan PIN. Nah, di sini juga ada pilihan mau yang reguler atau syariah. Kalau misalnya yang syariah, berarti sobat investor bisanya bertransaksi saham-saham yang sesuai kaidah syariah aja, gitu. Oke, setelah berhasil login, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini udah ada banyak menu. Ada kalau misalnya di pojok kanan atas, nanti di sini ada menu-menu untuk seperti kayak account info, data kita, terus ada running trade, ada penarikan dana, ada mengatur password dan PIN, dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat untuk user ID kita dan RDN. RDN itu adalah rekening dana nasabah, atau RDN sama RDI sama rekening dana investor, itu adalah rekening saham kita. Setelah misalnya teman-teman registrasi sudah aktif, akunnya akan mendapatkan rekening saham. Bedanya sama rekening tabungan, kalau rekening saham ini dia nggak ada bentuk fisiknya, nggak akan dapat buku tabungan ya, kalau kita misalnya kayak mau buka rekening tabungan, dia itu sistemnya virtual account, sama kayak sobat investor, bertransaksi kayak OVO, GoPay, ShopeePay, kayak gitu. Jadi nanti ketika mau deposit, tinggal ke rekening saham atau RDN ini aja. Gitu. Oke, di sini juga ada ringkasan IHSG, terus waktu perdagangannya yang tadi misalnya lupa atau gimana, nanti tinggal cek di Beyonce aja untuk status jam perdagangannya, apakah close, apa sesi 1 atau sesi 2. Nanti di sini tinggal search untuk mencari kode saham yang diinginkan. Nah, di sini ada produk-produknya, stok untuk saham, mutual fund untuk reksadana, fixed income untuk retail atau mungkin lebih mirip obligasi ya. Kalau others ini kita ada gadai saham, ada wakaf saham, dan lain sebagainya. Nanti bisa cek di others. Terus di sini ada menu-menu untuk action buttonnya kayak portofolio, order list, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fitur-fitur juga kayak misalnya saham, ada favorit untuk memantau saham yang kita inginkan atau mungkin yang lebih spesial lah gitu. Terus kalau misalnya di sini kita ketik saham, contohnya BBNI, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Akan lebih banyak menu lagi, kayak misalnya full chart, terus nanti ada juga untuk last price-nya, ada bid, offer, dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya ingin melihat chart-nya lebih detail lagi, lebih full, nanti tinggal klik yang full chart, apalagi untuk yang ingin menganalisis secara teknikal. Nanti di sana disediakan indikator-indikatornya. Ya, Ibu Ayu, mohon maaf, saya mengingatkan waktu masih sisa 3 menit. Oke. Nah, di sini juga untuk menu portofolio, nanti sobat investor bisa cek juga ada cash outstanding, tapi untuk poin pentingnya untuk transaksi saham itu ada penyelesaian T+2 gitu. Nah, ini untuk cara belinya. Jadi sebenarnya sederhana aja untuk cara membeli saham. Ketika kita ingin beli, kita klik buy. Ketika kita ingin jual, kita klik sell. Dan di sini ada automatic order. Jadi di bagian stok tinggal masukin kode saham yang ingin kita beli. Jangan lupa input price. Price nanti bisa memilih di bagian bid untuk permintaan atau mungkin offer di area penawaran. Jadi tinggal diklik aja untuk harganya yang kita inginkan.
Lalu masukkan jumlah lot untuk di pasar reguler minimal 1 lot ya, sobat investor, dan di sini ada nilai yang akan kita keluarkan. Setelah itu kita klik buy dan nanti akan secara otomatis diarahkan ke order list. Nanti kita bisa lihat statusnya. Kalau open berarti kita masih antri, kalau match berarti sudah dapat, sudah done untuk transaksinya. Withdrawn untuk membatalkan, amend untuk merubah lot atau harga saham, dan reject ini sistem kita, orderan kita ditolak oleh sistem. Ada banyak faktor seperti ini ya di layarnya. Nah, kalau misalnya yang tadi automatic order, jadi buat sobat investor yang mungkin mengalami keterbatasan waktu atau mungkin nggak bisa setiap saat mantengin market atau mungkin sibuk ya, nah ini bisa menjadi salah satu fitur yang bermanfaat, yaitu automatic order. Jadi mungkin bisa dikatakan sebagai gabungan ya antara otak manusia dengan sistem gitu. Jadi kita tinggal men-setting aja mau orderannya itu seperti apa, formasinya atau triggernya seperti apa, nanti sistem yang kerja buat kita. Contohnya seperti ini, misalnya kita mau beli saham BBNI, condition-nya itu kita mau memesan berdasarkan harganya, yaitu last price-nya yang sama dengan di sini kita input, nah ada valid from atau jangka waktu, ini bisa disimpan sampai dengan sebulan atau 30 hari maksimalnya gitu. Nanti bisa klik send as order yang dikirim secara otomatis ke sistem bursa atau send as alert hanya sebagai notifikasi. Ini contohnya ketika kita men-setting automatic order, jadi mungkin cara bacanya, ya jika sampai dengan tanggal 17 Februari yang kita setting, harga last price si BBNI itu telah menyentuh sama dengan 7.000, maka saya akan memasukkan order buy atau pembelian saham BBNI pada harga 7.000 sebanyak 5 lot. Gitu. Ibu Nah, ini Ayu, ya maaf untuk waktunya sudah habis ini Bu, mohon maaf. Oke, mungkin saya meminta 2 menit lagi ya Mbak. Ya, boleh silakan. Oke, siap. Nah, nanti tinggal diklik send as order jika ingin dikirim secara otomatis. Ini untuk order list, untuk automatic order. Nah, ini juga untuk penarikan dana juga penting biasanya buat sobat investor. Jadi tinggal klik cash withdraw. Nah, nanti di sini ada rekening yang kita daftarkan, dimasukkan aja jumlah nominal yang ingin ditarik, terus masukkan trading pin di checklist dan di send. Jika di hari yang sama, inputnya sebelum sesi 1 akan masuk di hari yang sama, tapi jika setelah sesi 1 masuk di hari kerja berikutnya. Oke, ini reksadana. Kalau cara transaksinya juga gampang, tinggal klik. Kalau misalnya saham kan kita mau beli tinggal klik buy, tapi kalau reksadana itu namanya subscribe. Nanti setiap reksadana ada minimum subscribe-nya, yang paling murah itu ada 10.000 aja, udah murah banget ya. Jadi tinggal dimasukin aja nominalnya, terus nanti akan muncul konfirmasi dan masuk ke order list. Dan kalau untuk reksadana itu dia penyelesaiannya itu 2 sampai dengan 7 hari kerja. Nah, nanti bisa lihat di portofolio di bagian fund. Kalau untuk penjualan tinggal klik redeem. Ya. Oke. Ini juga EBA satu lagi. Sama ya kayak saham tinggal buy atau sell. Kalau ini dia hampir sama dengan obligasi. Untuk kuponnya dia tetap. Jadi untuk pembeliannya tinggal klik OK, dan untuk penjualan tinggal klik sell. Oke, mungkin sekian ya. Sebenarnya masih banyak sih fitur-fiturnya, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin cukup sekian dari saya. Dan kalau misalnya sobat investor ada kendala atau misalnya ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi customer care kami di 14016. Dan bisa download aplikasi Bios juga ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host, ke Mbak Indri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu untuk pemaparannya, dan kita akan langsung lanjutkan untuk materi kelima akan disampaikan oleh Bapak Ardian selaku Sales Equity BNI Sekuritas Cabang. Kami persilahkan Pak Ardian untuk menyampaikan materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan untuk Fakultas FEB UGM. Matur nuwun Mbak Indria atas waktunya. Oke, kita langsung saja nggih. Ini adalah pemaparan dari saya.
Oke, di sini kan kenapa sih kita butuh yang namanya stock advisor gitu kan? Seperti halnya dengan money advisor lah. Nah, tiap hari kita akan menerima banyak sekali informasi, baik itu secara fundamental ataupun secara teknikal, ataupun beragam informasi lainnya seperti rumor dan lain-lain. Misalnya kita katakanlah gini, hari-hari di market itu sangat penuh dengan informasi. Dari berita saja itu sudah ada sekitaran 40 sampai dengan 80 gitu kan. Belum lagi dari rumor gitu kan. Belum lagi dengan dari data-data yang ada. Terus belum lagi kita punya catatan tersendiri. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dengan hal yang sebanyak ini? Terutama untuk pemula, Ji. Kalau untuk pemula pasti bingung. Wah, ini kok saya tuh pengen investasi itu pengennya gampang kok jadi malah jadi susah kan seperti itu kan. Nah, kami selaku dari BNI Sekuritas Cabang Jogja, kita mungkin mempunyai beberapa keunggulan, mungkin seperti ini ya. Yang pertama, kita pasti akan dapat yang namanya informasi. Update informasi tiap hari itu adalah. Kalau mungkin rekan-rekan di sini sering mendengar apa itu adalah money advisor, kita di sini selaku sebenarnya stock advisor. Ya, advisor tentang saham intinya seperti itu. Terus kemudian gini, berita kita akan selalu berikan data. Misalnya kita juga punya yang namanya grup WA, terus kemudian kita juga ada yang namanya data-data analis dari kita sendiri. Kita ambil juga sharing dari yang data-data dari Jakarta seperti dari Pak Andri tadi kan, terus seperti itu. Terus kemudian ketika misal dengan data yang ada, terus apa yang harus kita lakukan nih yang gini kan? Akhirnya kita bisa juga menyarankan sebagai mengambil kesimpulan. Misalnya katakanlah, wah kok labanya di, misalnya katakanlah kemarin nih, labanya saham Unilever naik, tapi kok harganya turun, Pak. Apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Dan kita lihat misalnya katakanlah lihat pola sekitar 5 tahunan, kok harganya sudah murah di bawah. Ya sudah, tinggal beli saja. Seperti itu. Terus kemudian juga kita bisa yang namanya untuk masalah perubahan data. Perubahan data itu kita tidak perlu repot-repot untuk mengumpulkan data, kirim, mampirkan ke Jakarta dan lain-lain. Misalnya katakanlah seperti ini, ada nasabah saya, klien kami gitu kan, itu dia punya harga Telkom IPO. Jika dia ingin mengurusnya, itu kan harus ke BAE dan lain-lain segala macam tuh. Harus ke Jakarta, belum ongkosnya, belum lain-lain. Itu dia bisa menguruskan lewat kami gitu kan. Akhirnya kami yang nguruskan ke BAE dan lain-lain, dan kira-kira hanya butuh waktu sekitaran 3 minggu, proses tersebut sudah menjadi scriptless. Artinya apa? Sudah bisa diperdagangkan dari yang bentuknya script yang pembelian pertama kali itu. Terus kemudian gini, selanjutnya apa sih next kelebihannya di Jogja ini? Jika memang nasabah investor sibuk ya, rata-rata kan banyak investor sibuk aja. Oh ya udah saya pengen jadi investor nih, gitu kan seperti itu. Nah, mereka waktu sibuk. Jadi kita ada yang namanya ini fasilitas tambahan seperti misalnya, Pak, gini Pak, kita bisa bantu orderkan gitu kan, misalnya katakanlah gini. Ketika harganya naik atau ketika harganya turun gitu kan, atau misalnya terjadi sesuatu yang bagus di market atau tidak bagus di market, ketika itu harus mengambil keputusan, kita yang kabari klien gitu. Jadi kita kabari klien, Pak, ini posisinya seperti ini, Bu, ini posisinya seperti ini. Ada kemungkinan kita bisa mengambil keputusan A, beli, atau B, jual, atau misalnya keep, tahan, atau posisi nambah, dan lain-lain. Sering sih seperti itu, hampir rata-rata ya di atas 50% ya klien-klien kami itu posisinya adalah tidak melihat market gitu. Jadi kita hanya sebagai pemandu lah. Terus kemudian gini, selanjutnya itu adalah portofolio aset. Ini adalah salah satu dari kami yang kita tawarkan. Jadi ketika misalnya katakanlah nasabah datang gitu kan, klien datang, itu kita bantu portofolio asetnya. Jadi misalnya nggak katakanlah punya uang 10 juta, punya uang 100 juta, punya uang 1 miliar, beli semua jebret gitu kan, di Telkom semua, enggak seperti itu. Kita di sini akan ya dibagi-bagilah, selainnya seperti fund manager, gimana sih caranya? Kita akan ada yang namanya alokasi aset, ya kan? Alokasi aset ini kira-kira gimana? Kira-kira berapa persen yang untuk trading? Trading itu dagang ya, artinya jual beli dalam waktu pendek, hanya mengandalkan seperti yang Pak Andri bilang tadi, teknikal, atau misalnya beberapa misalnya ada news gitu kan.
Terus kemudian kita juga ada yang namanya investasi. Investasi itu gimana? Kalau misalnya alokasi yang investasi itu dihitung. Kita ujung-ujungnya akan yang namanya dengan ketemu dengan harga wajar. Ketika harganya posisi sekarang di bawah jauh harga wajarnya, it's okay, why not gitu kan? Apalagi itu dengan asumsi bahkan di atas bunga bank, di atas deposito, bahkan di atas obligasi. Kenapa nggak kita bisa ambil? Terus kemudian aset alokasi ini gimana nih kira-kira? Ya itu tergantung kondisi. Misalnya katakanlah gini, mungkin saat ini harga yang posisi yang sedang murah ya katakanlah gini, tadi Pak Andi juga sudah sebut yang namanya kita besok ada IKN ya, yang namanya ibu kota baru. Ibu kota baru itu kira-kira membutuhkan dana sekitaran 365 triliun. Bisa Anda bayangkan berapa banyak perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Kita paling gampang misalnya katakanlah ya misalnya gini, sektor spend deh gitu kan. Kemarin kebetulan ada klien kami gitu kan, Pak ini kira-kira kalau untuk IKN apa nih? Ini kan saya bilang ini semen apa? Gresik. Duh, kok kenapa Gresik? Satu dia BUMN. BUMN kenapa? Ya BUMN mungkin bangkrut nggak? Pertama itu. Oke, terus yang kedua, semen memang melimpah gitu kan. Semen memang melimpah. Tapi kalau kita misalnya melihat dengan data yang ada, posisi spend Gresik itu sekarang, itu posisi IPS-nya itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Harga posisi sekarang, sebentar. Harga posisi sekarang semen Gresik itu ada di PI rasio 19,78. Bayangkan jika rata-rata dari semen Gresik itu ada di sekitaran PI 25 kali. Artinya kan jauh lebih murah. Itu seperti itu. Anda bayangkan sekarang pertumbuhan katakanlah GDP kita tahun kemarin 2021 aja sekitaran 4. Ya. Ini Bu Sri bilang katanya kita akan besok itu sekitar 5,2. Dengan asumsi begini. Biasanya ya, ini menurut kami gitu kan, mohon maaf jika ada salah. Rata-rata kenaikan satu GDP itu menghasilkan kenaikan sekitaran 12% IHSG. Jadi misalnya katakanlah semen Gresik nih ya, kita hitungkan ya. Semen Gresik itu posisi sekarang IPS-nya keuntungannya per lembarnya di tahun 2021 adalah 341. Dengan misalnya kita asumsi, oh kira-kira berapa sih harga wajar semen Gresik untuk posisi di akhir tahun 2022, maka saya misalnya menggunakan gini, kita ambil aja lah misalnya katakan kita saya pakai betanya 0,8 dikalikan 5,2, itu dapatnya sekitar 4,16% beta. Terus kemudian 4,16 ini saya akan kalikan lagi dengan yang namanya IPS-nya tahun kemarin 341. Terus kemudian ketemu angka 14,18. 14,18 kemudian saya tambahkan lagi dengan posisi IPS 341 totalnya 355,18. Nah, ini kita kalikan dengan rata-rata 5 tahun terakhir. PI-nya dari berapa? PI-nya itu ternyata ada di 25,33. Kalau kita kalikan itu kan ketemunya ke 8,998. Kita anggap 9.000. Posisi semen Gresik sekarang itu adalah di angka 6,775. Untuk lari ke 9.000 itu ada potensi kenaikan sekitaran 32%. Seperti itulah kira-kira analisa dari kami gitu. Oke, terus kemudian rambu-rambu. Nah, rambu-rambu ini juga sedikit penting ya. Maksudnya gini, jangan sampai kita terjebak oleh saham-saham yang kira-kira berbahaya, bermasalah. Seperti halnya waktu itu kita pertama lihat adalah masalah DAK. DAK itu ada masalah dengan MTN. MTN itu akhirnya kita cut. Maksudnya ketika nasabah yang memiliki saham DAK, DAKing itu, kita bilangin, Pak, Bu, ini kelihatannya kan ada masalah. Jadi kalau saran saya dilepas dulu. Akhirnya apa? Itu suspensi DAK itu dari tanggal 30 Agustus 2021. Atau bahkan yang terakhir kemarin adalah SRIL. Obligasinya juga gagal bayar tuh 18 Mei 2021. Itu terakhir diperdagangkan. Suspend sampai dengan sekarang. Berapa hari sudah? Kan dana mengadap. Sayang. Oke. Next ya. Udah. Di sini kita seolah-olah lihat, wah banyak banget sih data kalau mau jadi investor di saham itu, ada teknikal lah, ada laporan fundamental lah, ada rumor lah, ada apa lah, gitu kan. Itu kan akan pusing gitu loh. Ya kita itu mau jadi investor gitu, investor tuh santai maksudnya gitu, kita itu raja gitu. Ya udah,
tinggal menghubungi salesnya, kita tinggal, Pak, Bu, tolong dong, ini analisa seperti ini gimana baiknya. Itulah gunanya kami. Oke, next. Nah, ini kemudian selanjutnya, sedikit lagi, salah satu contohnya lagi, ini yang pertama adalah kita harus tahu apa yang kita beli. Kemudian belilah apa yang kita tahu. Mungkin yang pertama adalah representasi dari aset. Saham itu adalah representasi dari aset. Artinya apa? Kenaikan maupun penurunan sebuah saham itu pasti ada hubungannya dengan kinerja di perusahaannya. Ada sih yang beberapa yang kebalikan, tapi kan kita harus lihat kondisi perusahaannya seperti apa gitu kan. Terus yang kedua, jangan putuskan kaitan antara saham dengan emiten. Kalau saham-saham bagus gitu kan, saham-saham blue chip itu kinerjanya insya Allah oke lah ya. Tapi kalau katakanlah saham-saham yang misalnya dalam tanda kutip kita tidak tahu bentuk wujudnya gitu kan, perusahaannya kita nggak jelas, terus kemudian PI-nya ribuan kali gitu kan, terus sahamnya naik terus, ya jangan ikutan gitu loh. Ya boleh sih ikutan trading silahkan gitu loh, tapi ya batasi. Itu konsepnya tradingannya seperti dagang. Misalnya katakanlah tiba-tiba hari ini kan, wah hari ini musim duku, untuk khusus hari ini aja ya kita mau dagang dulu nggak apa-apa. Kalau kita bisa beli harga lebih murah, jual lagi harga lebih mahal kan oke gitu loh. Oke. Terus kemudian next adalah mau invest maupun trading, kita harus mengetahui yang namanya kondisi dan prospek emiten. Oke. Jangan sampai misalnya dalam tanda kutip kita itu prospeknya itu jelek gitu loh di perusahaannya itu. Misalnya gini, adalah sebuah perusahaan transportasi, ya kan. Sebelum online ini ya, sebelum dunia online berjalan, dia lupa start. Akhirnya apa? Ketika sudah sebuah aplikasi menggunakan online dan lain-lain untuk kendaraan, perusahaan tersebut omsetnya drop. Terus kemudian pegawai-pegawainya ya udahlah, buka ini aja deh, buka ikutan yang ini aja, yang online driver aja, soalnya gainnya posisinya lebih banyak. Seperti itu. Itu kebetulan saya pernah ketemu di tahun 2018 ya, sebelum yang hijau itu meledak, untuk dari pemilik posisi transportasi tersebut. Ardian, mohon maaf waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, ya, teman-teman Mbak India. Oke, ini gini. Ini menabung saham ya. Nah, jadi maksudnya gini, menabung saham mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Dewa gitu kan. Ini posisinya seperti ini. Yang pertama kita buka rekening efek gitu kan. Buka rekening efek, terus tentukan nilai nominal yang disisihkan gitu kan. Nah, ini gini, kalau saya saran sih ya, saya sebagai sales di Jogja, saya sarankan pertama kita menggunakan BNI karena gampang. Kalau kita BNI, Anda selayaknya mungkin akan dapat posisi sebagai posisi emerald di banknya. Artinya apa? Ketika ada apa-apa tentang urusan tentang banknya, kita bisa langsung akses gitu loh. Kita kebetulan gedung jadi satu dengan bank BNI-nya. Jadi misalnya katakanlah Pak, saya mau transfer nih Pak, saya mau gini mau masukin saham kok nggak bisa, gimana? Saya bisa langsung input. Jadi kalau misalnya katakanlah antrian yang nggak ini, kita bisa lah ya posisi emerald ya, bikin posisi seperti itu. Terus kemudian tentukan dana yang disisihkan untuk menabung saham. Oke, di kita itu biasanya dulu itu sampai dari saya kecil itu dibilang kalau kamu punya uang gunakanlah yang satu untuk kehidupan sehari-hari, yang kedua untuk nabung. Ini pola seperti ini terputus ketika ada keponakan ya yang di luar dari kecil, 3 dari 2 itu ternyata mereka diajari satu lagi, investasi. Jadi kehidupan sehari-hari, menabung dan investasi. Jadi mereka dari mengenal uang, mereka sudah yang namanya investasi. Itu seperti itu. Terus kemudian tentukan saham yang ini tabung. Nah, ini tentukan. Jadi jangan juga melihat saham yang nggak kita kenal. Carilah saham yang kita kenal gitu kan. Gimana? Nanti bisa menghubungi kami gitu kan. Bisa tanya-tanya, ini kira-kira yang bagus apa gitu kan. Terus kemudian store dana secara rutin bertahap. Nah, ini gini. Misalnya, wah Pak, saya nggak punya uang banyak sekarang. Ada beberapa klien kami. Akhirnya apa? Ya udah, yang namanya niat nabung saham untuk anaknya besok kuliah, ya punya uang berapa sekarang 1 juta dibeliin, besok punya uang berapa 2 juta dibeliin, besoknya punya uang berapa 10 juta dibeliin, terus saja hal seperti itu. Terus kemudian beli saham secara periode rutin ini bisa. Maksudnya periode rutin itu gini, ketika kita punya dana kelebihan untuk diinvestasi, jika kita punya, ya udah kita masukin beres gitu kan. Dan ketika kita sebuah data-data, barulah kita bisa masuk untuk beli saham.
Oke, ini adalah salah satu moto. Kemudian gimana sih caranya sukses di dunia saham? Gimana sih caranya sukses bagi kita seorang investor? Itu sebetulnya simple. The winner is not smarter than others, but the winner who got first-hand information. Artinya gini, ini saham bagus nih. Wah, beli. Orang saham yang naik. Kecenderungannya orang akan menganalisa dulu gini dulu segala macam. Ketika Anda berpikir secara sendiri mungkin akan seperti itu. Tapi ketika Anda misalnya berpikir secara berkelompok gitu kan, terutama dibimbing oleh seorang advisor gitu kan, Anda akan, Pak ini keputusannya ini. Jadi ketika buka dia sudah beli duluan. Misalnya katakan dibeli di harga di opening. Misalnya katakanlah sebenarnya di harga 6.675. Tapi kalau yang kita berpikir dulu kita analisa dulu ujung-ujungnya belinya di berapa? Di 67. Kan ada selisih lumayan seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kami ya. Kami itu ada di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 137. Bisa kontak ke 5810001 atau ke WhatsApp kami di 0812 1522 7879. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata. Kami di sini hanya menyampaikan informasi dan posisi kami selayaknya di sini hanyalah sebagai seorang pembimbing gitu. Jadi jika misalnya ada yang ingin, Pak saya mau investasi di saham nih, gimana caranya saya boleh kontak ke kami, nanti kami akan memberikan data-data dan mencoba membantunya. Oke, matur nuwun Mbak Indria. Terima kasih Pak Ardian untuk penyampaian materinya, dan sekarang saatnya kita memasuki sesi Q&A atau tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama kita tujukan kepada Pak Adel. Ada pertanyaan dari Yose Rizal Triarto. Pertanyaan untuk Pak Adel, bagaimana berita 7 penyebab raksasa migas asing hengkang dari Indonesia kepada kondisi efek Indonesia saat ini? Pak Ardian, apakah bisa di stop screen? Oke. Oh ya, baik Pak Ardian, silakan untuk di stop screen-nya. Oke. Ya. Baik, saya ulangi lagi Pak Adel, pertanyaan untuk Pak Adel, bagaimana berita 7 penyebab raksasa migas asing hengkang dari Indonesia kepada kondisi bursa efek Indonesia saat ini? Pertanyaan dari Pak Yose Rizal Triarto. Silahkan dijawab Pak Adel. Terima kasih Mbak Indria, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman hadirin. Jadi kalau memang mengikuti pemberitaan mengenai industri oil and gas itu ya, tadi saya juga lihat beritanya, bahwa sebenarnya kata hengkang ini mungkin pemilihan dari media saja gitu, karena setelah kita baca beritanya lagi ternyata hengkangnya ini lebih kepada ya either kontraknya habis ataupun memang kepada kesepakatan pada awal perjanjian bahwa pada habis masa, biasanya kan karena industri oil and gas itu pertambangan itu mereka ada masa kerjasamanya ya. Jadi kalau misalnya sudah habis masa kerjasamanya, kontraknya sudah habis, itu ada perjanjian untuk dialihkan ke siapa nanti mitra berikutnya, atau dalam hal ini ada yang namanya Pertamina Rukun Hilir gitu misalnya. Jadi sebenarnya minggatnya itu bukan minggat cabut atau gimana, tapi memang lebih kepada kontraknya yang habis. Ataupun yang kedua kalah tender gitu. Di mana itu merupakan sesuatu hal yang biasa ketika dalam bisnis gitu ya, karena kan ketika ada lelang itu misalnya atau pembuatan lelang, pasti kan banyak perusahaan yang mendaftar gitu ya untuk ikut, dan pasti ya endingnya hanya ada satu yang terpilih atau pemenang. Gitu. Jadi minggatnya itu bukan lebih ke memberikan dampak yang negatif gitu ya. Secara kata kan sebenarnya negatif. Jadi kalau kita baca berita lagi itu purely bisnis gitu. Jadi memang bisnis strategik gitu. Nah, lalu bagaimana dengan dampaknya ke pasar modal dalam hal ini Bursa Efek Indonesia? Nah, kalau kita lihat sih berita itu tidak begitu banyak mempengaruhi indeks kita gitu ya. Terus bahkan dalam on the contrary, indeks sektor energi itu malah menunjukkan peningkatan gitu. Kenapa ya? Karena tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa ada normalisasi harga komoditas global, dalam salah satunya adalah oil ini gitu. Jadi pemberitaan itu tidak sebegitu yang digambarkan oleh judul dari berita itu. Seperti itu Mbak Indria, mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih, Pak Adil. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua, ditujukan untuk Pak Jimmy Carlo. Pertanyaan dari Bapak Teguh Wibowo. Pak Jimmy, beberapa waktu lalu saya mendengar berita bahwa jika ada influencer yang suka pom-pom saham, akan ada hukuman pidana menanti. Nah, maksud dari pom-pom ini apakah bisa lebih dijelaskan batasannya seperti apa? Sebab saya masih saja melihat ada beberapa influencer yang juga trader masih suka memposting ajakan membeli saham di media sosial. Silakan Pak Jimmy menjawab pertanyaan dari Pak Teguh Wibowo. Oh, terima kasih pertanyaannya. Cuman saya mungkin pertanyaan kurang related ya, karena ini lebih kepada masuk ke ruangnya OJK untuk menyatakan satu condition itu memang itu dipom atau tidak. Nah, itu memang di bursa ada pengawalan, tapi memang secara faktunya harusnya itu ada assessment-nya dulu, baru itu bisa dikatakan apakah itu dipom atau tidak. Gitu. Jadi mungkin itu lebih ke kewenangan OJK ya untuk menyatakan oke, ini dipom, ini tidak dipom, dan memang ada pidana di sana. Memang kalau bisa sampai dinyatakan oh memang saham dipom, pelakunya siapa. Memang ada untuk sampai sekarang memang ada tindakan-tindakan tegas yang akan diambil oleh otoritas jasa keuangan terkait dengan kondisi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Jimmy, dan kita langsung lanjutkan untuk pertanyaan ketiga, ditujukan kepada Pak Andri. Dari pertanyaan dari Pak Alung untuk Pak Andri Sakaria. Saya mau bertanya Pak, apakah murahnya harga saham juga menjamin fundamental dari emiten tersebut baik? Lalu apakah yang harus dilakukan bagi seorang pemula dalam memilih atau memilah emiten yang hendak dibeli? Pak Andri, silakan menjawab pertanyaan dari Pak Alung. Ya, terima kasih Pak Alung atas pertanyaannya. Memang kalau kita melihat saham itu, ya, jadi dilihat apa namanya? Maaf, tadi lupa lagi. Maaf, diulang. Baik, saya akan ulang pertanyaan dari Pak Alung. Saya mau bertanya Pak, apakah murahnya saham juga menjamin fundamental dari emiten tersebut baik? Lalu apakah yang harus dilakukan bagi seorang pemula dalam memilih atau memilah emiten yang hendak dibeli? Ya, jadi terima kasih Mbak Andrea. Jadi memang kalau melihat suatu saham itu agak berbeda ya. Kalau technical ini kan untuk jangka pendek ya, berbeda dengan investasi jangka panjang. Ya, ada juga saham yang kurang bagus fundamentalnya, tapi sahamnya bisa naik sampai ratusan persen. Jadi sebenarnya karena technical itu kan kita mempelajari itu supply demand. Ya, kalau misalnya ada rumor atau misalnya ada suatu pihak beli banyak suatu saham, ya mungkin harganya akan terangkat. Tapi itu sifatnya jangka pendek. Ya, tetap saja untuk jangka panjang market akan ya pelaku pasar akan juga mengejas atau menyesuaikan dari fundamentalnya. Contohnya sekarang misalnya saham Bukalapak. Ya, Bukalapak kalau dilihat emang dari jangka pendeknya emang trennya turun. Tapi kalau kita lihat dulu zaman ada auto listing juga sama. Pertama juga jangka pendek turun, tapi setelah itu sekarang dulu masih 800, sekarang sudah 2000 mendekati 3000 untuk jangka panjangnya. Itu jadi tergantung dari kebutuhannya juga. Kalau untuk jangka pendek menyesuaikan dari supply demand, ya permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Tapi kalau untuk fundamentalnya ya kalau kesannya bagus sih sebenarnya kita bisa hold ya. Contohnya kayak saham perbankan yang sekarang lagi isunya lagi bank digital, metaverse dan lain-lain. Jadi tergantung dari sentimen dan juga fundamentalnya. Jadi kalau kita mau beli saham, yang kedua jadi emang lihat dari kalau technical kita lihat tadi misalnya tadi tidak sempat saya singgung juga ya dari untuk materinya dari indikator-indikator dari supply demand-nya, contohnya dari momentumnya, contohnya MACD. Ya kalau MACD-nya arahnya bentuk crossing ya, perpotongan garis merah dan garis birunya arah ke atas 45 derajat itu namanya golden cross, berarti kita mulai beli. Ya kenapa MACD itu khusus untuk medium term? Makanya itu kan parameternya kan 9, 12, 26. Bisa kalau kita pakai Charlie chart itu bisa untuk 9 hari sampai maksimal sampai 26 hari. Bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau Bapak Alungnya sendiri tipikalnya trading, ya berarti kita pakainya yang stokastik ya. Jadi stokastik beli di area 0 sampai 20 di area oversold, area jenuh jual. Ya ketika sudah murah, ya ketika terbentuk pola golden cross, ya kita jual menuju targetnya di 80 sampai 100 ya, dipakai indikator stokastik namanya untuk kita untuk take profit. Ya, jadi ada perbedaan antara kalau untuk yang spesialis untuk yang jangka pendek ya pakainya stokastik atau RSI, tapi kalau kita untuk yang medium term kita pakai MACD. Begitu Mbak Andrea.
Baik, terima kasih Pak Andri Zakaria. Kita lanjutkan pertanyaan keempat ditujukan kepada Ibu Ayu. Pertanyaan dari Stefani. Ibu Ayu, apakah di dalam aplikasi Beyonds memiliki fitur order untuk saham IPO? Dan izin bertanya, Bapak Ibu, karena IHSG sudah menyentuh all-time high, kapan timing yang tepat untuk start masuk berinvestasi saham? Silakan dijawab pertanyaan dari Stefani, Ibu Ayu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Indri. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Bu siapa, Mbak Indri? Mohon maaf. Ibu Stefani. Oke, Ibu Stefani, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk order EIPO, kita sudah tersedia di fitur Beyonds, nanti tinggal klik all menu, nanti tinggal klik yang EIPO. Nah, nanti biasanya akan diarahkan ke website EIPO. Lalu untuk rekomendasi saham, biasanya dari BNI Sekuritas, kita setiap harinya ada rekomendasi saham. Nanti bisa cek di aplikasi Beyonds. Nah, biasanya rekomendasi harian juga dari Pak Andri nih. Biasanya ada rekomendasi saham harian secara teknikal maupun fundamentalnya. Kalau untuk start, mungkin kalau misalnya untuk masih baru memulai saham, mungkin seperti yang Pak Andri juga infokan, jangan langsung mengambil saham-saham yang kayak gorengan atau third line gitu. Mungkin bisa lihat di sekeliling kita aja gitu, kayak misalnya saham-saham yang mungkin prospeknya masih bagus, terus misalnya kayak Unilever yang kita sering gunakan ya, misalnya untuk alat-alat mandi itu ada Unilever, atau mungkin makanan, ada Indofood, kayak gitu. Bisa kita lihat di bank-bank juga ya, rekening tabungan, mungkin kayak BBNI, BBRI, dan sebagainya. Mungkin bisa lihat yang sahamnya liquid, terus prospek ke depannya bagus, dan sudah lama listing di Bursa Efek. Gitu. Semoga membantu, Ibu Stefani. Ya, sangat membantu jawabannya, Bu Ayu. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Pak Ardian. Pertanyaan dari Daniel Simanjuntak. Pak Ardian, seberapa penting untuk melakukan diversifikasi saham, Pak? Dan bagaimana pendapat Bapak? Silakan, Pak Ardian. Oke, pertanyaan dari Pak Daniel ya, diversifikasi saham. Ya. Kalau bagi saya diversifikasi saham itu perlu. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu yang namanya momentum yang akan bergerak dulu itu seperti apa. Misalnya katakanlah gini, sekarang lagi rame nih yang namanya komoditas ya. Walaupun komoditas sudah tinggi, tapi kan kita, wah ini masih tune in seperti yang Pak Andri bilang tadi. Ya udah kita ikut aja. Tapi enggak juga kita misalnya katakanlah kita ada dana cash, kita mau masuk di sana enggak. Kenapa? Karena posisinya sudah naik agak tinggi. Terus misalnya katakanlah kita melihat misalnya sektor yang lain nih, misalnya katakanlah seperti yang berhubungan dengan IKN ya kan. Loh, itu harganya murah-murah semua sekarang posisinya. Konstruksi murah-murah semua sekarang. Semen murah-murah semua sekarang isinya, ya kan. Itu ada peluang gitu loh. Itu akan ada growth, ke depan itu akan ada growth. Nah, dengan posisi seperti itu, ya kita tabung lah. Coba bayangkan, Bapak Ibu rela 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun taruh uang di bank hanya deposito, itu rela diem gitu loh. Coba sih taruh aja di pasar modal, taruh ada di saham-saham yang gitu bagus, potensinya bagus, tapi murah. Lihat hasilnya. Oke, mungkin begitu kira-kira, Bu Indria. Baik, terima kasih Pak Ardian, dan sesi tanya jawab ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang telah masuk ditujukan kepada narasumber, tapi waktu kita terbatas, jadi kita pilih 5 penanya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke acara penyerahan plakat secara daring sebagai ucapan terima kasih kami kepada para narasumber hari ini. Dan untuk penyerahan plakat secara daring yang pertama kepada Bapak Adelrus, diserahkan oleh Bapak Edwin Hidayat Abdullah selaku Ketua Bidang 4 Kerjasama PPKV Gama. Pak Edwin dan Pak Adel kami persilahkan. Halo. Halo Pak Adel. Terima kasih ya Pak untuk partisipasinya. Saya mewakili Pak Edwin yang kebetulan hari ini berhalangan menitipkan salam ke Bapak. Terima kasih atas partisipasinya dan sehat selalu ya Pak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman KV Gama. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan penyerahan plakat yang kedua kepada Bapak Jimmy Carlo, diserahkan oleh Pak Edwin Hidayat Abdullah selaku Ketua Bidang 4 Kerjasama PPKV Gama. Kami persilahkan. Halo Pak Jimmy. Saya mewakili Pak Edwin. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak di acara workshop kita kali ini, dan terima kasih juga untuk waktunya.
dan sehat selalu ya Pak Jimmy. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Sukses selalu untuk KPGM, KPGAMA. Baik, kita lanjutkan penyerahan plakat yang ketiga kepada Bapak Andri Zakaria oleh Bapak Kus Darmawan selaku koordinator webinar Pak Kus. Pak Andri, kami persilahkan. Pak Andri Zakaria, atas nama KPGAMA kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dan sharing wawasan dan pengalamannya di dalam acara workshop pagi ini. Salam sehat selalu dan semakin sukses untuk Pak Andri Zakaria. Terima kasih Pak Andri. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan penyerahan plakat yang keempat kepada Ibu Dewa Ayu Sarasdita, diserahkan kembali oleh Bapak Kus Darmawan selaku koordinator webinar. Pak Kus dan Ibu Ayu, silakan. Bu Dewa Ayu Sarasdita, atas nama KPGAMA kami mengucapkan terima kasih juga atas kesediaan waktunya dan sharing wawasan, ilmu dan pengalamannya dalam acara workshop pada pagi hari ini. Salam sehat selalu untuk Ibu dan semakin sukses. Terima kasih Bu Dewa Ayu. Terima kasih Pak Kus dan keluarga KPGAMA semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya penyerahan plakat yang terakhir atau kelima kepada Bapak Ardian diserahkan oleh Bapak Peter Abdullah selaku perwakilan bidang kerjasama Pak Peter dan Pak Ardian. Kami persilahkan. Ya, yang saya hormati Pak Ardian, mewakili KPGAMA, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu, ya, atas sharing ilmu dan pengetahuan yang tentunya sangat berguna bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih KPGAMA, terima kasih semuanya telah mengundang kami di acara workshop pasar modal. Kami dari BNI Sekuritas Jogja mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Dan kemudian jika ingin ada melakukan acara berikutnya atau misalnya konsultasi, boleh menghubungi kami di 5811001 untuk BNI Jogja. Matur suwun. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter dan juga Pak Ardian, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun workshop kali ini bukanlah yang terakhir ya, karena kita sudah menyelenggarakan workshop 3 kali selama bulan Maret dan juga April ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat, kemudian Sabtu 26 Maret 2022 pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat, dan hari ini Sabtu 2 April 2022 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pemenang hadiah kami informasikan selamat kepada Yusel Rizal Triarto, kemudian Teguh Wibowo, Alung Stefani, dan juga Daniel Simanjuntak akan dihubungi oleh panitia sesegera mungkin. Jadi silakan menunggu dihubungi oleh panitia KPGAMA. Kami juga terus menginformasikan kepada rekan-rekan peserta workshop hari ini untuk terus mengikuti kegiatan KPGAMA. Silahkan follow akun Instagram @kpgama.official. Silahkan yang belum follow, silahkan di follow dulu hari ini. Dan untuk e-sertifikat pada hari ini dapat diterima bila Bapak Ibu hadirin sudah mengisi daftar hadir dan kuesioner yang akan panitia berikan melalui email yang didaftarkan. Dan mohon kesediaannya menunggu selama paling lambat 3 kali 24 jam. Dan juga sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi sponsor untuk acara hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bank BRI, Mandiri Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, BNI Sekuritas, BTN Prioritas, Bank Mandiri, dan tentunya dukungan dari Bursa Efek Indonesia. Akhirnya atas nama penyelenggara kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi hadirin yang menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Nggak ada suara. Terima kasih Mbak Indria.
Terima kasih Mbak Indria, teman-teman Kafe Gama, Terima kasih Mbak Indria, teman-teman pembicara, Bapak Ibu, para narasumber, teman-teman semua di Kafe Gama, Pak Peter, ya terima kasih Pak Peter, kemudian Mas Vicky, Mas Joko, Mas Vicky, Mas Chandra, dan semuanya ya, terima kasih. Dan para peserta ya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Mohon izin saya hitung 3 untuk saya tutup. 1, 2, 3.